Tapi bener enggak dulu Pak Aliman waktu semester 197 itu sudah banyak yang mengidolakan katanya waktu itu informasinya. Ya dulu saya tuh jelek Pak Pati. Loh ini kembali gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini Sandasan mendapat kehormatan yang sangat luar biasa. Kedatangan tamu dan berkenan untuk datang ke studio yang sangat terbatas ini, Bapak Bupati Pamekasan. Assalamualaikum Bapak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tuan, sehat Kak Tuan? Alhamdulillah. Pak Bupati, sebetulnya saya sangat lama sekali untuk bisa sandasan dengan Pak Bupati karena saya tahu dan sangat memahami kesibukan Pak Bupati dan saya tidak bisa memaksa Pak Bupati. Dan baru kali ini Allah menakdirkan kita bersandasan Pak Bupati ya. Kebetulan Pak Bupati ke Bangkalan dan ini masuk sini dan ini salah satu kehormatan pemirsa sandasan bahwa kali ini saya kedatangan Pak Bupati Pamekasan Bapak Haji Badrut. Saya tidak perlu untuk mengenalkan diri kalau beliau karena beliau sudah terkenal. Sudah terkenal tidak hanya di Madura, tidak hanya di Pamekasan, tapi senasional sudah tahu siapa Badrut dengan gebrakan-gebrakan kebijakannya di Kabupaten Pamekasan. Tapi kita lebih lanjut, kan dalmi dulu dengan Pak Bupati. Kita akan tidak bicara banyak tentang masalah urusan kepemerintahannya. Saya ingin banyak bernostalgia dengan beliau waktu jadi keaktivisannya. Pak Bupati itu tidak semua aktivis jadi bupati. Tapi latar belakang Pak Bupati Pamekasan ini kan aktivis. Sebetulnya waktu jadi aktivis dulu itu bagaimana ceritanya sementara Pak Bupati? Saya masuk kuliah tahun 98. Di sebelumnya daftar di UGM, lulusnya di IKIP Jogja. Terus kemudian karena saya daftarnya di UGM Fakultas Psikologi, saya akhirnya memilih Fakultas Psikologi di Malang. Di Malang itu saya banyak berkenalan dengan teman-teman aktivis yang senang kajian, senang diskusi, dan disitulah saya berkenalan dengan banyak buku. Dari perkenalan dengan banyak buku itu saya mulai belajar tentang banyak teori, tentang filsafat dan seterusnya. Baru kemudian kenal dengan aktivis kepemudaan, organisasi kepemudaan kemahasiswaan. Pak Bupati, kalau di aktivis dulu waktu saya, bukan 98 saya itu, tapi 96 saya masuk. Itu ya, kalau kan jadi selisih 2 tahun aja sih. Kalau aktivis dulu itu enggak kutu buku, justru yang banyak itu kemana-mana jauh. Pokoknya hanya diskusi yang banyak. Kalau yang kutu buku itu bukan aktivis Surabaya, bukan aktivis Surabaya. Yang kutu buku itu aktivis Jogja. Kalau Malang itu kayaknya nggak jauh berbeda dengan Surabaya, Pak Bupati. Pak Bupati kok dulu waktu menjadi aktivis betul-betul menjadi kutu buku itu sangat luar biasa. Makanya ini jadi bupati sekarang. Gitu Bupati ya. Jadi 98 Bupati masuk kuliah ya. 98. Datang di jurusan psikologi. Aktif di ekstra kampus di intra kampus apa saja Pak Bupati? Saya waktu itu karena berkenalan dengan takdir bertemu dengan banyak aktivis yang senang baca buku. Akhirnya saya membuat lembaga kajian di fakultas, terus kemudian membuat kelompok studi kecil-kecilan, small discussion ya. Dan ada namanya dan sampai sekarang ada yang masih terus dilanjutkan di kampus. Oh, itu jariahnya Pak Bupati itu Jariah ya. kelompok studi. Apa namanya Pak Bupati? LPSI, Lembaga Kajian Lembaga Studi Islam dan Psikologi waktu itu. Namanya Fenomenon. Dan yang menggagas itu Pak Bupati. Saya dan teman-teman. Nah, kajiannya ya di buah pohon, di pojok masjid, diskusi tentang epistemologi ilmu pengetahuan. Dalam konteks itunya sama dengan saya Bupati. Dulu saya tuh ada lima teman aktivis, itu ada Umam, sekarang ada Doktor, ada Anam dan ada Nuril, ada Hatta. Itu membuat semacam namanya Virus. Saya ini kan bukan kutu buku. Ada 3 teman yang di Usuluddin ini yang kutu buku. Jadi waktu melakukan diskusi. Pak Aliman ini bukan kutu buku, bukan pembaca buku. Jadi saya justru
minta pemahaman tentang salah satu buku tuh yang harus kita bahas. Yaitu saya tuh pahamnya dari penjelasan mereka. Dan saya selalu menolak pendapat mereka. Iya. Gitu. Dalam konteks ini sama, tapi nasibnya yang berbeda. Itu small cup gitu ya, Pak Bupati ya. Itu memang berarti sejak awal Bupati kuliah itu memang sudah bernuansa akademik bener, bernuansa ilmiah bener, Pak Bupati. Berarti. Karena begini, Pak Liman, orang itu mau bangun perubahan itu harus dari ilmu pengetahuan. Jadi epistemologinya bagus dulu, baru kemudian gagasan yang bagus itu disampaikan ke banyak orang. Setelah sudut pandangnya sama, baru kemudian melakukan gerakan dan perubahan. Ya. Nah, berarti kita ini selisih hanya 2 tahun ya? Ya kalau 98 itu saya ikut pertama kali demonstrasi itu ya 98. Tapi Pak Aliman wajahnya kok lebih muda dari saya? Siapa bilang Bupati? Lebih awet muda gitu loh. Pak Bupati ini kalau dilihat dari wajahnya memang imut-imut masih. Kalau saya kan sudah mulai amit-amit Pak Bupati. Nah, maksudnya apa? Dari 96 itu apa ya? Perkenalan pertama dengan kampus lah ya? Ya, masuk pertama ya? Ya, 96. 97 saya Bupati. 97 ya? Karena saya masuk semester pertama. Sebentar. Kok sampai lupa antara 97 dan 96 itu jangan-jangan 2000 dong ya? Hah? Dan 97. Saya 97 karena waktu itu saya masih mendapatkan waktu masuk itu harus mendapatkan penataran P4 segala macam dan Orde Baru masih ada. Dan awal-awal gerakan 98 memang saya ikut meskipun masih sekitar 1 waktu itu saya ikut. Berarti ada Kudus ini senior saya dulu waktu itu ada Bahar dan macamnya. Saya ikut saja, ada Kak Amir dan macamnya itu. Memang kalau melihat dari wajah memang Bupati saya ini sudah tua. Flamboyan. Tapi kalau melihat dari Pak Bupati saya kira Pak Bupati ini sangat luar biasa. Meskipun secara senioritas dan macam itu masih lebih dulu saya yang kuliah. Berarti selisih 1 tahun dong kita ini. Ya kayaknya begitu 98 kalau 98. Tapi bener enggak dulu Pak Liman waktu semester 1 97 itu sudah banyak yang mengidolakan katanya waktu itu informasinya? Ya dulu saya tuh jelek Pak Bupati. Loh ini kembali gini. Pemirsa, loh ini kalau aktivisnya begini nih. Oh ini hostnya saya, Pak Bupati yang mencari saya. Nah gantian lah, sekali-kali gantian. Jadi saya ini pemirsa, saya ini banyak mendengar tentang Pak Aliman Haris ini. Waktu semester 1 itu sudah banyak diidolakan oleh tidak hanya oleh satu angkatan yang laki-laki, tapi perempuan juga banyak yang mengidolakan. Nah, saya makanya harus konfirmasi langsung ke beliau. Bener enggak itu ya? Itu agak fitnah itu. Fitnah ya? Tapi memang ini sebetulnya tidak penting untuk diciptakan. Tapi saya akan ceritakan sedikit ke Pak Bupati. Dulu saya itu hanya bermodal nekat Pak Bupati. Jadi namanya orang desa Pak Bupati. Kalau sampai di dari Surabaya itu kan kota. Melihat banyak ini dan itu. Masih kapal ya? Iya kapal dulu. Jadi ada teman mahasiswa gini, saya nyapa dan kan saya jelek Bupati, jelek dan gondrong saya Bupati. Nah, karena informasinya begini, waktu itu teman-temannya Pak Aliman bahasanya, Pak Aliman itu ceplas-ceplos, terus kemudian nothing tulus, terus kemudian ikhlas apa adanya, terus kemudian senang membantu. Dari yang seperti itulah tidak hanya teman laki-laki yang banyak mau bersahabat, berkawan, tetapi perempuan juga banyak yang kirim surat waktu itu, bener ya? Ini keliru Wati. Yang bener itu saya itu kan setiap ada perempuan, setiap ada mahasiswi yang agak murnang gitu ya, agak murnang, saya pasti akan so akrab Wati. Dari 10 orang itu saya tembak semua, paling yang 10 itu 1 yang mau yang. Dan berarti, itu sebetulnya bukan yang barusan ini, bukan. Berarti jenis playboy lah ya kira-kira. Apa itu playboy ya? Kalau playboy kan banyak orang yang banyak orang yang mau. Ini dari 10 orang paling 1-2 orang yang merespon Wati. Tapi saya nothing tulus memang. Mau diterima atau tidak terima, mau akrab dengan saya atau tidak. Yang penting saya mencoba. Nah, itu yang saya lakukan dari semester 1 sampai semester 7. Berikutnya itu benar enggak ya? Saya mendengar juga di YIN ya waktu itu kuliah ya. Itu bagi yang semester 1 itu, semester 2 dan semester pertengahan itu selalu punya prinsip begini katanya. Koleksi, seleksi,
resepsi. Itu bener Pak Aliman dulu yang buat ya? Ini bocoran dari mana ini? memang kalau pendekatan diri itu ya, kegantengan dan punya sepeda motor, kekayaan, saya nggak punya situ. Jadi saya memang ada pendekatan senioritas. Ya. Pemirsa, berarti benar prinsip waktu sedang mahasiswa, Pak Aliman ini memiliki prinsip koleksi sebanyak-banyaknya teman. Terus kemudian setelah itu diseleksi, baru kemudian Nyonya Aliman Haris ini setelah melakukan seleksi dan resepsi yang panjang. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini berarti ada orang dekat saya cerita. Memang pendamping saya itu selisihnya banyak dengan saya dan memang ya seperti ini sebetulnya pendekatan senioritas. Iya. Wow, ini kebalik pemirsa. Saya ini bukan jadi narasumber saya sekarang. Aduh, hati pemirsa, saya ini barusan di acara di Bangkalan, terus ketemu dengan teman baik saya ini, terus diajak ke wawancari di lokasi. Saya memilih datang ke tempat ini karena saya yakin bahwa Pak Aliman ini orang baik, orang ikhlas, nothing tulus itu, ikhlas apa adanya dan mau bersadar. Karenanya saya datang ke studio sini. Saya mau diwawancarai sebentar, tapi setelah itu saya mau wawancara. Nah, sekarang saya wawancara berikutnya nih ke Pak Aliman. Aduh, kalau yang lain-lain, khususnya di Bangkalan dan juga sebagian dari teman-teman di Jawa Timur, banyak yang tidak mau untuk saya wawancari sini, karena takut yang dikorek itu segala sesuatu yang menjadi kewenangannya. Lah, ini memang luar biasa. Saya sekarang yang sedang yang dari wawancarai dan saya sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengorek apa yang dilakukan di Pamekasan. Terus yang berikutnya Pak Aliman Haris. Iya. Poros mahasiswa di era 2098 itu kan termasuk aktornya Pak Aliman Haris ya? Ya. Bersama kelompok muda waktu itu ada yang di IN, UNER, kampus-kampus swasta dan negeri. Itu kira-kira isu utama apa waktu itu Pak? Waktu itu memang kalau 98 ini saya benar-benar jadi narasumber ini Pak Riza. Ini waktu itu Pak terus saya waktu itu kebetulan sempat dikasih amanah oleh teman-teman Jawa Timur BEM ya, karena waktu itu membangun sebuah aliansi BEMI namanya ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia, yang di sebelahnya adalah BEMSI, dan saya untuk di Jawa Timur dikasih amanah untuk menjadi pembicara dan humas di situ. Itu bercerita tentang persoalan gerakan mahasiswa yang mulai terpolarisasi di waktu itu tahun 2000 dan memorandum 1, memorandum 2 itu sebetulnya memang membangun sebuah aliansi waktu itu gara-gara untuk bagaimana menyikapi terhadap gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di pihak sebelah dulu. Ini saya beneran ini kayaknya menjadi narasumber. Iya dong. Ini kebalik lagi. Nah, karena begini. Pak Aliman Haris ini pemirsa, orang yang menginspirasi anak muda di zaman itu. Dan setahu saya teman-teman aktivis yang waktu itu belum menempati posisi strategis, Pak Aliman ini sudah duluan menempati posisi strategis dengan tidak ada di pinggir dan di tengah. Iya. Itu gimana ceritanya biar anak-anak muda ini terinspirasi dong? Ya loh. Ini saya ini betul-betul kebalik pemirsa. Aduh, saya kan itu kan pilihan aktivis itu memang pilihan harus menjadi perintis Jadi saya waktu itu memang bagaimana orang-orang sebelumnya yang menjadi aktivis hanya sekedar berkecimpung di dalam kampus, saya mencoba untuk keluar kampus, mencari teman di antar kampus, berdiskusi tentang masalah kebangsaan, diskusi masalah tentang teori-teori buku. Kalau saya kan dulu kan belajarnya ke diskusi, bukan ke buku. Jadi saya cari teman ke UNER, disitu ketemu Anom, sekarang ketemu Mauludin dan Rahman. Saya berdiskusi panjang tentang masalah isu gender dan segala macamnya Pak Bupati. Tapi ini sebetulnya nggak penting buat saya Pak Bupati. Yang penting untuk bicara sama Pak Bupati saja. Janganlah. Saya jangan diteruskan nanti saya bukan Pak Bupati. Pak Bupati, ceritanya Pak Bupati dulu waktu jadi aktivis di Malang itu kalau yang tadi membuat sendiri ya small club. Selain itu Pak Bupati ini kan dikenal sebagai aktivis ekstra kampus PMII. Ya. Gimana ceritanya Pak Bupati? PMI kampus itu
saya meletakkan kampus, terus kemudian sahabat di kampus dan kelompok aktivis itu setara. Sehingga saya waktu itu kuliahnya 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Jadi ketemu dengan aktivis, ya kita diskusi, dan isu waktu itu yang sangat kuat di kita itu anti kapitalisme global. Bukunya Gus Iim yang dibaca. Oh iya, itu tahun 2023-an itu. Ya, 2023. itu, terus kemudian Hasan Hanafi. Oh, Islamul Islam. Ya, terus kemudian teori-teori buku yang agak ringan sih sebenarnya. Ya. Oh, itu kiri. Ya, terus kemudian dari situlah saya berkenalan dengan banyak teman-teman yang senang baca buku. Dan waktu itu di Malang, orang yang banyak temennya itu yang sering menulis. Kira-kira idolanya mahasiswi itu yang banyak menulis lah kira-kira. Oh gitu. Jadi saya belajar betul bagaimana caranya menulis, betapapun sangat sulit untuk bisa menulis. Jadi memaksakan diri untuk bisa menulis. Akhirnya dari situlah belajar terus lah kira-kira. Baca buku, diskusi dan seterusnya. Dan atmosfernya di Malang itu koordinasi komunikasinya ke Jogja waktu itu. Ya, memang Jogja kan kiblatnya pengetahuan. Nah, kenal akhirnya dengan Pak Mustafid, terus kemudian dengan beberapa kelompok-kelompok anak-anak muda yang senang berdiskusi waktu itu. Dari situlah terus 2004 saya pindah ke Surabaya. Nah, 2004 saya jadi dewan. Makanya yang lain masih berpikir tentang kuliah lagi, mencari beasiswa kuliah lagi. Pak Liman Haris ini, para pemirsa, sudah menjadi anggota dewan, dan waktu itu kira-kira kalau ketemu dengan teman-teman itu langsung ditraktir semua. Sudah langsung diajak makan semua oleh beliau ini. Oh, 2004 ya Bapak ya, pindah ke Surabaya. Ke Surabaya. Baru 2009 jadi anggota DPR Provinsi Oh, berarti Jawa Timur. yang 2004 pindah ke Surabaya itu kuliah apa memang hanya karena aktif di PMI? Kuliah iya, aktif juga iya. Dan waktu itu kira-kira begini, saya pulang ini kan ada lagunya Ansor. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Kira-kira begitu lah. Waktu itu kita berpikirnya kita harus menjadi pemenang. Akhirnya 2008 terpilih jadi ketua umum PMI Jawa Timur yang menangani Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Ya, 2008 ya. 2008. Nah, 2009 jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Ini luar biasa pemirsa. Karirnya itu terus naik, beda dengan saya. Ini perbedaannya. Kalau ini 6 tahun, saya 15 tahun. Iya. Ini kan 6 tahun kuliahnya kan? Tapi kalau Pak Aliman 15 tahun ini dapat semuanya. Saya hanya sebagian yang dapat. Justru saya Pak Bupati, sarjananya itu dapat di sini bukan di Iya. Karena di DU saya Pak Bupati. Iya. Karena kebetulan yang menjadi yang menjadi petingginya tarbiyah waktu itu adalah teman-teman saya, bahkan ada yang jadi kader-kader saya, suruh cari itu nilai-nilai saya ketemu, bahkan saya pindah ke sini, transfer ke sini dan hanya buat skripsi. Gitu bedanya saya dengan Pak Bupati. Oke, Pak Bupati, 2008 dipercaya untuk menjadi Korcap ya, Koordinator Cabang PMI. Dan di waktu itu PMI gebrakannya sangat luar biasa dipegang Pak Badrut ini, dan saya dengar itu. Meskipun saya tidak pernah bersama dengan Pak Badrut, tapi dalam konteks madhab perjuangan berserta alirannya waktu itu adalah sama dengan saya. Iya. Dan kebetulan dalam konteks PMI saya seniornya Pak Bupati. Iya. Tapi dalam urusan nasib dan berkhidmat kepada umat, saya sekarang harus tabi kepada Pak Bupati. Kalau urusan sekarang nasabnya sama, nasibnya. Nah, nasibnya sama. Nasabnya sama, nasibnya sama. Keliru, Nah, saya berpikir karena nasab itu harus sama kita. Oh gitu. Nasib juga sama. Nasibnya sedang sama-sama wawancara gitu. Oh. Wow, luar biasa. Dan kebetulan Pak beliau ini meskipun 2008 menjadi ketua Koordinator Cabang Jawa Timur, setelah itu 2009 beliau terpilih menjadi anggota Dewan Jawa Timur dan mendapatkan suara terbanyak. Waktu itu belum. 2009 saya jadi anggota DPR itu banyak dibully oleh banyak orang. Karena waktu itu kan belum populer ya. Masih menjadi mahasiswa, terus kemudian masih mahasiswa, terus memundurkan diri,
Setelah itu nyalon. Orang semuanya pesimis. Ya, ya. Saya ini senang tantangan. Jadi kalau semakin orang banyak yang bilang membuli, itu semakin ada semangat. Akhirnya saya tunjukkan bahwa saya menjadi pemenang lah, jadi anggota DPR waktu itu. Nah, baru kemudian saya melakukan beberapa pendekatan yang berbeda. Saya senang teori out of the box, anti mainstream. Jika misalnya dulu kan begini Pak Aliman Haris, mobil yang warna putih itu dianggap ambulan. Ya. Rumah yang warna putih itu dianggap puskesmas dan rumah sakit. Sehingga di tahun 90-an mobil yang warna putih itu harganya lebih murah daripada yang warna biru, warna merah dan warna hitam. Masih populernya Carry dan Kijang Kotak ya, lah betul, ya. betul. Nah, saya berpikir tiba-tiba ada mobil warna putih yang favorit. Bahkan guyonan orang tetangga saya, kalau ada rumah yang dicat putih, itu bahasanya begini, melaki ke sompe jadi pas aberna. Melaki ke sompe Sobaja aberna. Nah, dengan teori devian positif, tiba-tiba warna putih sekarang menjadi warna favorit. Artinya keluar dari pakem biasa menuju pakem biasa yang positif. Sesuatu yang biasa, keluar dari sesuatu yang tidak biasa tetapi positif. Ya. Itu deh. Ada semacam nilai tambah dengan beri kesom berapa itu ya? Ada maksudnya tambah. Begini, melakukan sesuatu yang berbeda tetapi positif. Ya. Akhirnya mobil putih, semua ambulan dirubah warnanya tidak warna putih. Rumah sakit dan puskesmas dirubah tidak warna putih. Setelah itu baru kemudian ada produsen mobil membuat mobil warna putih. Mobil warna putih. Ya, setelah itu melalui operan conditioning, melalui cara pengondisian baru, bagaimana warna putih yang sebelumnya dianggap ambulan tidak ambulan. Ambulan juga dirubah warnanya tidak warna putih. Setelah itu merubah mindset itu semua. Merubah cara pandang orang tentang kehidupan. Nah, dari situlah baru warna putih. Nah, sampai saya berpikir, siapa sih orang sukses masa depan? Orang sukses masa depan yang bisa membangun sesuatu keluar dari kebiasaan tetapi bermanfaat dan positif. Itu kata kuncinya positif, ya, positif. Keluar dari kebiasaan tapi dengan kata kunci positif. Nah, berarti saya nih harus melakukan itu. Akhirnya 2009 jadi anggota DPR, saya selalu menyapa rakyat waktu itu. Jadi akhirnya orang kira-kira bagaimana nama Badrut Tamam ini selalu ada di pikiran dan hati orang. Nah, jadi broadcast ini kalau pengen populer, pengen banyak yang subscribe dan like, itu harus melakukan sesuatu yang berbeda tapi positif. Berbeda tapi positif. Juga salah satu bentuk pelaksanaan itu adalah bagaimana mendekati orang tokoh di jalanan macamnya, dikasih rokok dan didian gitu ya. Salah satu itu kan di luar, itu kan positif itu. Dan itu justru yang melekat di dalam pikiran orang-orang yang setiap hari ketemu Pak Badrut. Orang yang ketemu Pak Badrut kan jarang kalau sekarang ketemu Pak Badrut, tapi ketika bicara Badrut yang dikenang itu adalah ketika ketemu Badrut dia memperhatikan, dia ngelayani dengan minimal dengan nyolotaki rokok itu. Gitu ya. Ini itu luar biasa ini. Itu bisa saja yang termasuk devian positif, tapi ada hal lain lagi.